Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wa muallifu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulubihima wa barakatihima amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan tadi malam, insyaallah pada pagi ini kita akan memulai kajian fikih. Kajian fikih kita mulai dari yang pertama insyaallah. Sedangkan kitab yang kita gunakan adalah kitab Fathul Mu'in. Kitab yang sudah sangat ma'ruf, digunakan di pesantren di seluruh Indonesia. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar yang asalnya dari India, dari Malibar, sebuah provinsi di India, bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian kitab beliau diberikan catatan-catatan kaki atau dalam bahasa Arab disebut hasyiah oleh seorang ulama besar di Mekah bermadzhab Syafi'i yang banyak sekali murid-muridnya tersebar ke Nusantara, yaitu Said Al-Bakri Syatta. Bahkan dalam satu riwayat penulisnya meninggal wafat di Indonesia, yaitu di Kalimantan, karena penulisnya berbeda dengan pengarang, jadi orang lain yang menulis. Kita tidak akan membaca lagi mukaddimah, langsung kita baca isinya. Kitab fikih umumnya para jemaah dibagi oleh para ulama menjadi 4 bahagian isinya, sehingga disebut dengan rubu'. Rubu' itu artinya 1/4. Satu rubu' 1/4-nya isinya adalah persoalan ibadah. Satu rubu' lain, 1/4 yang lain atau 1/4 yang kedua isinya adalah tentang muamalah. 1/4 yang ketiga isinya tentang munakahat. 1/4 yang keempat isinya tentang jinayah. Jinayah itu persoalan hukuman, baik perdata ataupun pidana. Jadi apabila kita belajar ke-4 tersebut, maka sempurnalah pemahaman kita terhadap fikih. Tapi apabila kita tidak belajar semuanya, belajar sebahagian-sebahagian, maka tidak sempurna pemahaman kita terhadap fikih. Dari 4 rubu' tersebut, para ulama memulai dengan rubu' ibadah. Kenapa? Karena ini adalah persoalan dasar bagi setiap manusia. Karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah. Jadi ibadah adalah tujuan dasar. Sedangkan muamalah, munakahat dan jinayat tersebut adalah pendukung daripada ibadah. Maka diakhirkan pembicaraan
daripada pembicaraan tentang ibadah. Kemudian dalam rukuk ibadah tersebut banyak sekali ibadah yang akan dibicarakan. Di antaranya yang pokok, salat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang berkaitan dengan keempatnya. Maka yang dimulai pertama sekali adalah dengan ibadah salat. Kenapa? Karena ibadah salat adalah ibadah yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah seseorang mengucapkan, berbicara dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang paling utama dia lakukan adalah salat. Dan salat ini adalah ibadah yang berulang dengan berulangnya hari. Bukan berulangnya bulan, bukan berulangnya tahun. Kalau zakat berulang dengan berulangnya tahun, kalau ada nisab haul. Kalau puasa berulang dengan berulangnya bulan. Kalau haji bahkan hanya seumur hidup sekali. Sedangkan salat setiap hari harus dikerjakan. Maka didahulukanlah pembicaraan tentang salat. Kemudian untuk membicarakan salat, salat itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama syuruti, syarat-syaratnya. Yang kedua baru arkaniha, rukun-rukunnya. Sebelum antara rukun dengan syarat itu lebih didahulukan syarat. Karena rukun adalah diri salat, sedangkan syarat ada yang dilakukan sebelum salat. Artinya untuk melakukan salat kita harus melakukan dulu syarat salat. Nah, di antara salatnya syarat adalah suci. Nah, maka akan dibicarakan pertama sekali pada persoalan salat cara bersuci. Kemudian bersuci itu menggunakan alat. Alat bersuci itu pada dasarnya air, kemudian ada penggantinya kalau tidak ada air, di antaranya tanah. Maka untuk berbicara bersuci, pertama sekali perlu dibicarakan alatnya, alat bersuci, yaitu air. Maka kita akan mengkaji dimanapun kajian fikih, kalau dimulai secara tertib seperti itu, maka kajian pertamanya tetap persoalan air. Nah, mana air? Nah, kita mulai kajian babus salat, bab salat. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Salat secara syar'i, menurut istilah syar'i, yang disebut dengan salat adalah aqwalun, beberapa perkataan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan, makhsusatun, yang ditentukan, muftatahatun, yang dibuka, bitakbiri, dengan takbir, muhtatamatun bitaslimi, yang ditutup dengan salam. Itu definisi atau terminologi salat. Apa yang disebut dengan salat? Semua kita harus paham. Karena sangat lucu, sangat aneh, kita setiap hari mengerjakan salat tapi tidak paham apa terminologi salat. Tanyang iko puatra semayang. Nah, ada debu pegah ni, kau bingung tu. Nyetanya rukun semayang, ada debu pegah, padi rukun semayang. Belah boh begini. Karena biasa ada apa rukun semayang. Tapi kalau orang bertanya apa itu salat, kau bingung tu. Ya hanya bingung tu. Harus ada jawaban ji. Salat itu adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Jadi beberapa perkataan ini tertentu, tidak sembarangan perkataan. Nah, maka perkataan yang mana yang disebut dengan salat itu kembali kepada hadis sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi perkataan-perkataan yang dibaca oleh Nabi dalam salat. Tidak boleh kita membuat perkataan-perkataan yang lain yang tidak dibaca oleh Nabi. Maksud makhsusatun itulah yang khusus, yang ditentukan sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Jadi tidak sembarangan perkataan. Jadi hanjir dia pegah meranggapu lam tembayang. Wadra yang dia pegah lam tembayang, yang naga pegahin Nabi. Mengkiman depu nyan atranya naga pegahin Nabi, harus belajar kita melalui warisnya Nabi. Siapa warisnya Nabi? Para ulama. Karena Nabi mengatakan al ulama'u warasati. Ulama itu adalah pewarisku. Apa yang diwarisi oleh mereka? Ilmu. Tidak mungkin kita bisa salat seperti salat Nabi karena kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kalau tidak melalui jalannya para ulama. Ulama menjelaskan apa yang ada pada Nabi dengan ilmu di dalam karya-karyanya. Baik karyanya itu disampaikan secara lisan, mungkin banyak para ulama yang berceramah mengajarkan pengajian, juga ada para ulama menyampaikan karyanya, ilmu tersebut dalam bentuk karya tulisan yang bisa kita baca seperti kita baca saat ini. Melalui jalan itulah kita kenal salat Nabi. Nah. Kemudian af'alun, perbuatan-perbuatan juga seperti itu. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi tidak boleh ditambah-tambah dengan perbuatan yang lain. Nah, para ulama membagi perbuatan salat kepada dua. Ada perbuatan jawarih, ada perbuatan qalbi. Perbuatan jawarih itu perbuatan anggota tubuh yang nampak. Nah, seperti berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Itu perbuatan tubuh yang nampak. Ada juga perbuatan batin, yaitu perbuatan hati, qalbi, perbuatan hati. Perbuatan hati itu apa? Niat dan tertib. Itu perbuatan hati. Jadi itulah yang disebut dengan salat. Perkataan-perkataan yang tertentu, artinya yang dikatakan oleh Nabi. Perbuatan-perbuatan yang tertentu, artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Yang perbuatan itu pembukanya adalah takbir. Jadi baru dianggap orang melakukan salat bukan di saat dia berdiri, tapi di saat dia sudah mengucapkan Allahu Akbar. Yang takbir tersebut disebut dengan takbiratul ihram, takbir haram. Kenapa takbir tersebut disebutkan dengan takbir haram? Karena setelah melakukan takbir tersebut, maka beberapa atau banyak yang halal sebelumnya menjadi haram. Takbir itu pada salat ibarat ihram pada haji. Pada haji kalau kita sudah niat ihram, maka hal yang halal sebelumnya menjadi haram kemudian sama juga dengan takbiratul ihram. Setelah kita membaca Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram itu, maka ada hal-hal yang halal sebelumnya sudah menjadi haram. Di antaranya sebelumnya kalau datang kawan, kita boleh berbicara sama kawan. Tapi kalau sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, tidak boleh lagi kita berbicara sama
kawan. Walaupun kawan yang datang, kawan yang sudah sangat lama kita rindukan. Kalau kita sudah bertakbiratul ihram, tidak boleh lagi kita menyapa kawan tersebut. Lu takbiratul ihram, Allah Akbar. Uman panjang terus tu. Ya, tidak boleh lagi. Kalau sebelum takbiratul ihram kita masih boleh, kalau ada makanan kita makan makanan. Tapi kalau sesudah kita sudah membaca Allahu Akbar takbiratul ihram, maka tidak boleh lagi kita makan makanan sekalipun kita sangat lapar. Sekalipun makanan itu sisa yang kita makan tadi yang ada di celah gigi. Nah, baca tu baik go ada beno hanabi. Wujud apa jauh pada biut tu. Hanjil deh menyokala Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, jadi banyak yang diharamkan setelah takbiratul ihram. Karena dengan takbir itu kita sudah memulai melakukan satu perbuatan bermunajah kepada Allah dengan cara melakukan salat. Kemudian akhir daripada salat itu apa? Muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Nah, salam yang pertama yang wajib. Di saat kita telah menyelesaikan rangkaian perbuatan dan perkataan yang ditandai dengan menghabiskan membaca tahiyat dan tasyahud, ya, maka kita kemudian selawat kepada Nabi, maka kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Itu sudah habis salat. Setelah membaca taslim itu, maka hal yang haram dengan sebab takbiratul ihram tadi kembali menjadi halal. Seperti orang berhaji sudah bertahallul. Setelah bertahallul, hal yang haram tadi dengan ihram kembali menjadi halal. Ya. Taslim pada salat, tahallul pada haji. Yang sama artinya menghalalkan apa yang tadi diharamkan. Yang definisi daripada ibadah yang setiap hari kita lakukan yaitu salat. Wa summiyat bidzalika li istimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya du'a. Nah, dinamakan salat dengan demikian, yaitu beberapa perkataan dan perbuatan tadi, li istimaliha, untuk melengkapinya, ya, salat ala salati lughatan, di atas salat dalam pengertian bahasa atau secara etimologinya. Wahya, apa etimologi salat? Wahya ad-du'a. Salat secara etimologi adalah doa. Artinya secara harfiah, secara bahasa, arti salat doa. Nah, jadi kalau secara bahasa orang mengatakan, sudahkah kamu salat? Boleh jadi yang dimaksud, sudahkah kamu berdoa? Nah, secara bahasa salat itu doa. Nah, jadi kalau disebut tadi akwalun dan afalun, masuk doa. Karena akwal yang dicontohkan oleh Nabi, diantaranya ada doa. Iftitah. Di iftitah itu ada doa. Fatihah, di Fatihah itu ada doa. Kemudian di duduk antara dua sujud ada bacaan yang kita baca juga bentuknya doa. Jadi ada doa di dalam salat. Nah. Kemudian wal mafrudatul ainiyah khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin minad din bid darurah. Salat yang difardukan, yang fardunya adalah fardu ain. Arti fardu ain untuk setiap pribadi orang, bukan untuk kelompok. Kalau fardu kifayah, fardu untuk kelompok. Siapapun di dalam kelompok tersebut melakukan, maka terbebaslah tuntutan untuk anggota kelompoknya yang lain. Tapi kalau dimaksud dengan fardu ain,
fardu untuk setiap individu. Maka dalam kelompok masyarakat, di dalam satu rumah tangga, tidak akan terbebas kewajiban kepada anggota kelompok atau anggota rumah tangga yang lain dengan karena ada satu di antaranya yang melakukan salat ini nanti. Handlah rumah ngan anak menyo ayah atau suami saja yang salat. Seluruhnya harus salat. Berapa salat yang fardu ain tersebut? Khamsun, 5. Fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan malam. Tip ura, tip malam, na 5 boh semayang yang hukum ji fardu ain. Nyan hanjut dah wakili. Hanjut dah kun ba ane. Nyan. Kajak kah uronyo mutuji. Ya kata mayang. Long kunu ja ugli. Hanjut dah wakili. Sebab fardu ain. Tapi menyo fardu kifayah jut dah wakili. Melinggai urang dah kun ba ane umin. Kajak kah le kajak. Ka bantu pu yang jut inan tu ayah ne ja bantu. Jut dah kun. Karena fardu kifayah tapi fardu ain hanjut dah kun ya. Hanjut dah wakili Pak Gop. Ya. Harus tapubut ke draw. Na 5 boh ke belakang. Maklumatum minad din, yang 5 itu maklumah. Diketahui minad din, daripada agama, bid darurah, dengan darurah. Arti darurah apa? Dalam ilmu logika atau dalam ilmu mantik, darurah itu katanya ad-darurah ma la yahtaju ilan nadri wa ta'ammul. Sesuatu yang tidak membutuhkan kepada penalaran atau perenungan. Langsung bisa kita tahu tanpa perlu kita pikir. Itu darurah. Artinya 5 salat ini yang hukumnya fardu ain secara serta-merta diketahui oleh orang tanpa perlu dia berpikir atau menalar terlebih dahulu. Maka fayukfaru jahiduha, maka hukumnya dikufurkan atau dihukumkan kafir orang yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu ini. So yang han patih, yang han akui bahwa 5 boh sembayang nyan tiura malam fardu ain, maka hukum urangnya kafir, murtad. Tapi menyohana ke sembayang, gepateh hukumnya sembahyang nyan fardu, cuma hana gepubut, bukan kafir. Tapi dia asi, bermaksiat kepada Allah. Urang menyohana gepateh sekalipun gepubut kafir. Gepateh hana cuma gepubut bae hana mangak ngenggop takai. Kafir kau nyan. Urang menyohana gepubut asai gepateh hanjut ke kafir. Cuma maksiat takai kau nyan. Jadi beda hukum antara pubut dengan patih. Walam tujma hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 ini belum pernah dikumpul oleh Allah pada seorang nabi pun atau pada satu umat pun selain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu salat ini tidak berkumpul masing-masing. Disebutkan di sini bal kanat mutafarriqah fil anbiya. Bahkan salat 5 waktu itu berai berpisah-pisah pada nabi-nabi yang lain. Fasubhi salatu Adam. Subuh yang tadi kita kerjakan itu salat Nabi Adam. Jadi pada Nabi Adam cuma salat subuh. Mampai nentanyong padi rakaat. Sembayang tu subuh. Olehnya wadduhru salatu Daud. Sedangkan salat duhur salatnya Nabi Daud. Bak Nabi Daud orangnya sembayang duhur sagai. Olehnya wal asru salatu Sulaiman, sedangkan salat asar salatnya Nabi Sulaiman. Berarti ke Nabi Sulaiman cuma gitu sembahyang asar li Allah.
Olehnya wal maghribu salatu Yakub. Sedangkan maghrib adalah salat Nabi Yakub, mertuanya Nabi Musa. Bak Nabi Yakub cuma guyu li Allah sembahyang maghrib. Wassalat wal isya'u salatul Yunus. Sedangkan isya adalah salat yang dibebankan kepada Nabi Yunus. Jadi tidak semua mereka kerjakan. Nabi Yunus isya tagai. Ya. Kemudian untuk Nabi Muhammad dikumpulkan oleh Allah semua salat tadi. Dikurangi rakaatnya, dikumpulkan seluruhnya. Nah, jadi umat Muhammad walaupun rakaatnya sedikit, tapi mengerjakan semua yang dikerjakan oleh para nabi yang lalu. Sehingga sedikit yang kita kerjakan tetap menyamai pahala umat-umat yang lalu yang banyak mengerjakan. Itu min fadlillah. Bahagian dari para karunia Allah li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa furidat lailatal asra'i ba'dan nubuwati bi 10 sinin wa salasati ashhurin. Salat 5 waktu tadi para jamaah difardukan oleh Allah. Artinya diwajibkan pertama sekali oleh Allah pada malam Isra. Malam Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam itulah pertama sekali Allah bebankan 5 salat tadi. Kapan kejadian itu? Ba'dan nubuwah bi 10 sinin. Kejadian itu terjadi 10 tahun setelah kenabian. Setelah Nabi diangkat menjadi nabi. Dengan Nabi diangkat menjadi nabi dengan adanya peristiwa turunnya malaikat Jibril yang memeluk Nabi Muhammad yang sedang berkhalwat di Gua Hira dengan mengatakan Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Nah, itu sudah diangkat Nabi menjadi nabi. Artinya 10 tahun setelah peristiwa itu baru terjadi Isra Mi'raj, yang di malam itu Allah bebankan kepada Nabi Muhammad salat 5 waktu. Nah, berarti sebelumnya Nabi Muhammad dan orang-orang pada saat itu para sahabatnya belum melakukan salat 5 waktu. Nah, jadi luhnyan baruhna sembahyang 5 waktu. Nah, 10 tahun dan 5 bulan keberapanya. Wasalasata ashhur, 3 bulan. Kapan kejadian itu? Lailata sab'i wa isyrina min Rajab. Kejadian itu pada malam 27 daripada bulan Rajab. Nah, tanggal 27 bulan Rajab, maka kita peringati legadanya sebagai Isra Mi'raj. Nah, tanggal 27. Walam tujib subuhu yaumatil kalailah li adami ilmi bi kaifiyatiha. Dan tidak diwajibkan salat subuh pada malam tersebut karena tidak ada ilmu dengan tata cara pelaksanaannya. Waktu Nabi Muhammad getron Isra Mi'raj, Nabi Muhammad segalam subuh kadroh rumah ke. Tapi sembahyang subuh bak bengahnya hana wajib oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum tahu bagaimana cara melakukan salat. Nya dapat tanya pahami para jamaah, dapat kita pahami bahwa ilmu itu lebih dahulu daripada ibadah. Tidak mungkin kita beribadah tanpa ilmu. Rasulullah saja belum melakukan ibadah salat di waktu subuh tersebut karena beliau belum memiliki ilmu. Kemudian di waktu zuhur baru turunlah Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad.
Getren Jibril gepereuna kiban sembahyang duhur. Maka gesembahyanglah li Nabi Muhammad duhur. Di samping itu, kata ulama, ada makna tersirat di dalam pelaksanaan salat yang pertama, yaitu salat duhur, bukan salat subuh. Apa makna yang tersiratnya? Duhur artinya nampak. Atau juga berarti bantuan atau kemenangan. Mengisyaratkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan menjadi agama yang mendominasi, yang memperoleh kemenangan. Itu isyarat daripada salat yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah salat duhur. Yang isyarat itu ya. Nah, selain alasan tadi karena belum ada ilmu, selain alasan itu tadi. Nah, jadi duhur adalah salat yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad karena pertama diajarkan oleh Jibril. Jibril menurut riwayat hadis turun kepada Nabi Muhammad mengajarkan beliau salat 2 hari. Nah, hanatrip Nabi Muhammad umurno temayang 2 uro. Tanyo 2 tahun umurno anan tegot ju dilau. Payah ulang le data kan. 2 hari. 2 hari itu Jibril turun dalam waktu yang berbeda. Pertama sekali duhur pada hari pertama Jibril turun pas di waktu matahari tergelincir sedikit ke barat. Itu menandakan awal waktu duhur. Hari kedua Jibril turun dikala matahari sudah sangat condong ke barat sehingga bayang-bayang hampir 2 kali ukuran benda. Itu menunjukkan akhir waktu duhur. Jadi ada faedah rupanya, ada makna 2 hari Rasulullah belajar dalam waktu yang berbeda, menunjukkan awal waktu, akhir waktu. Sehingga di dalam waktu tersebut kapanpun orang boleh melakukan ibadah itu. Belum dianggap melanggar. Tapi kalau sudah mengeluarkan dari waktu yang ditunjukkan oleh Jibril dengan turunnya pertama dan kedua, maka itu sudah dianggap melanggar. Disebut mengeluarkan salat dari dalam waktu. Yang hukumnya berdosa. Yang dosanya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin tahirin. Hanya saja wajib salat maktubah. Arti salat maktubah, salat 5 waktu. Kenapa salat 5 waktu itu disebut maktubah? Arti maktubah yang ditentukan. Nah, karena salat tersebut punya waktu-waktu tertentu. Biasa seperti ini, tempat-tempat menentukan waktu salat itu ada ditulis kalau dulu. Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Di bawahnya baru asar jam sekian, duhur jam sekian. Nah, menunjukkan bahwa salat itu waktunya tertentu, tidak boleh sembarangan kita kerjakan. Hanjut dia pubut sembayang, jangan galak katanya. Muwate ji, wate getunya oleh Jibril ngang getreun waga mana. Ya, maka gekunlah sembahyangnya, disebutlah salat itu dengan salat maktubah, salat yang waktunya tertentu. Nah, jadi siapa yang wajib atau kepada siapa salat itu diwajibkan, difardukan, dibebankan oleh Allah atau oleh syara'? Ala kulli muslimin mukallafin tahirin. Terhadap setiap orang muslim yang mukallaf, yang suci. Ya. Jadi ini syarat pada orang untuk melaksanakan salat, orang itu harus muslim. Arti muslim, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat kedua, orang muslim itu harus mukallaf. Berarti kalau muslim itu belum mukallaf, dia belum dibebankan kewajiban salat. Karena kalau anak orang muslim, sejak lahir dia sudah muslim, tapi tidak dibebankan salat. Kenapa? Karena belum mukallaf. Apa itu mukallaf? Balighin akilin. Baligh berakal. Baligh itu sampai umur. Sampai umur, laki-laki perempuan berbeda. Kalau perempuan ditandai dengan dikeluarnya darah dari kemaluan di saat dia sudah genap berumur 9 tahun atau sedikit kurang, yaitu sekitar tidak lebih dari 15 hari kurang daripada 9 tahun. Nah, kalau ada anak perempuan yang umurnya sudah 9 tahun genap, lalu keluar darah dari dalam rahimnya, ya, melalui kelaminnya, maka dia sudah baligh, sudah wajib salat. Nah. Kemudian kalau anak laki-laki ditandai dengan mimpi atau disebut ihtilam, mimpi yang mimpi tersebut menyebabkan keluarnya cairan dari kelaminnya yang disebut dengan mani. Nah, itu sudah baligh. Nah, di saat sampai pada kejadian masing-masing perempuan dan laki-laki tadi, maka mereka sudah disebut dengan baligh. Nah, baligh itu belum mencukupi syarat untuk wajibnya salat. Karena selain baligh disyaratkan akil, berakal. Artinya dia waras, bukan gila. Kalau gila sekalipun sudah baligh tidak wajib melakukan salat. Nah, kemudian syarat yang ketiga, tahirin, suci. Maka orang yang sudah baligh dan berakal dalam keadaan tidak suci tidak wajib salat. Siapa? Perempuan yang sedang berhaid dan bernifas. Mereka dalam keadaan tidak suci, maka tidak wajib salat. Sedangkan laki-laki selalu dalam keadaan suci. Paling-paling tidak mau bersuci. Yang suci tapi apa anahe ba urang ngam, ya kan? Panen ada nyomo hadah nawate teka hadah yang jadi bersuci dia. Hana taba ana mehi. Ana menifah katanya, taba ana melahirkan. Panen ada darah nifah katanya. Berarti sabe je damu suci. Berarti sabe le katanya uragam wajib sembahyang asai mantong naa kai. Urinang je kepiuh sembahyang, pajang kepiuh, wate mehe ke. Pajang kepiuh, wate meni. Mah, uragam pajang kepiuh sembahyang. Hah? Taboh nyuka meninggai. Taboh tu, wate hanakai. Yang kenyanji kepiuh. Menyonakai hanya piuh. Nyo perle piuh sembahyang kaku boh hagai. Nyo taboh hagai berarti kata boh kemuliaan. Padahal kemuliaan kita ada pada akal. Nenging urung yang ka geboh hagai, yang ka rusak hagai, ka hana mulia le. Hana muyum bili bagdanyo. Nyan mo nyo perle bek sembahyang yang kenyan cara. Lain hana cara. Nyokan mati boh hagai. Nyan boh artinya mo nyo taboh tetap wajib sembahyang. Tetap gutanyong nama orang rudo. Munyo gadoh geroi baru hana wajib. Nah. Maka dari penjelasan tersebut, fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib salat di atas kafir asli. Orang kafir yang dasar kafir, bukan orang kafir setelah dia beragama Islam atau disebut murtad. Mereka tetap wajib salat. Tapi tidak sah dilakukan. Artinya di saat mereka nanti kembali lagi kepada Islam, memeluk lagi Islam, maka seluruh salat yang tidak mereka lakukan selama mereka kafir wajib dilakukan atau disebut qadha. Wajib qadha. Ya. Sebab kafir gopnya kon kafir asli. Kon ban lahir ke ba urang kafir.
lahir bak urang Islam, duda bak jak-jak Medan, merumpok ngan awak badak ini. Kata mong kafir. Rupanya bak merumpok darah baru awak Kristen. Kam damang kafir, kam damang Kristen. Nyan munyo sempat kembali tuman bertaubat masuk lagi Islam, semua waktu yang dia sia-siakan semasa kafirnya wajib dia qada salatnya. Wasabiyin dan anak-anak juga tidak wajib salat. Kalimat sabi itu menunjukkan kalimat lawan daripada baligh. Yang belum baligh belum wajib salat. Wa majnunin dan orang gila, lawan daripada akil, orang berakal, tidak wajib salat. Wa mughma alih wa sukran, dan orang pitam dan orang mabuk, ini lawan daripada berakal juga, tidak wajib salat. Orang sedang pingsan, orang mabuk bukan sengaja mabuk, tidak wajib salat. Yang mabuk itu terjadi bila ta'addin, dengan tanpa kesengajaan. Kenapa mereka tidak wajib salat? Li adami taklifihim, karena tidak taklif mereka, karena tidak dalam keadaan sedang berakal. Kemudian wala ala haidin wa nufasain, dan tidak wajib salat terhadap orang yang berhaid dan bernifas, karena mereka tidak dalam keadaan suci, ternafi syarat. Li adami sihatiha minhuma, karena tidak sahnya salat dari keduanya, yaitu dari orang yang berhaid dan orang yang bernifas. Tidak sah salat, karena syarat salat harus suci. Nah, wala qada'a alaihima, dan tidak wajib qada terhadap keduanya. Perempuan yang berhaid tidak salat, perempuan yang bernifas tidak salat, dan tidak wajib qada. Bal tajibu ala murtadin wa muta'addi bisukrin. Tetapi qada itu wajib hukumnya terhadap orang murtad, yang sudah kita jelaskan tadi. Orang keluar Islam, nanti kalau masuk Islam wajib mengqada salat yang tidak dilakukan semasa kafir. Wa muta'addi bisukran, dan orang yang sengaja melakukan perbuatan yang memabukkan sehingga membuat dia mabuk. Nanti kalau sudah sadar, dia wajib mengqada seluruh salat yang tidak dilakukan semasa dia mabuk. Nah, para jemaah, mungkin turonyo nan mentong pengajian katanya. Tapi kadang yang mau bertanya kita bekam nyo fikih juk manyong na aku. Silahkan. Menyohana karena mentong pengantar. Golom bahan manyong dah kira aju. Tatup kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.